Oke, dari sini untuk anggaran operasional sendiri kan di sini dari universitas sudah memberikan budget 9 juta. Namun dikarenakan kas hanya ada 150 yang dimana itu tidak mampu menalangi untuk praktek sekaligus proker dengan budget sedikit. Bisa dijelaskan lebih detail? Apa nih Mbak permasalahannya? Iya, kenapa anggaran itu bisa kurang? Padahal ini sudah diberikan budget 9 juta. Kan di organisasi itu nggak langsung gitu kan Mbak dikasihnya. Itu kan pasti harus mengajukan proposal dulu, terus baru kegiatan yang dimana uang itu nggak bisa cair. Uang cair kan setelah LPJ kan Mbak. Nah dari situ kan berarti harus menalangi secara individu, maksudnya secara di organisasinya itu sendiri. Nah sementara kasnya kan hanya 150, dan kalau semisal program kerja kan nggak mungkin dananya cuma 150 kan ya Mbak, pasti paling nggak tuh 500.000. Berarti kan dari situ udah kekurangan atau minus 350.000 itu kan Mbak. Nah di situ kan permasalahannya kan karena kurangnya dana tersebut yang akhirnya tidak bisa menalangi. Berarti kan harus ada solusi lain agar program kerja tersebut dapat bekerja dengan baik, dapat terlaksana dengan dana yang mencukupi. Gitu Mbak. Gitu. Iya. Berarti di sini memang uang dari universitas atau kampus cari itu ketika kegiatan sudah selesai ya. Iya. Berarti di sini harus ada talangan dulu sebelum dana dari kampus itu cair. Nah di sini juga adanya kesulitan ya. Iya. Jadi di sini untuk anggaran sendiri itu mengalami kendala karena harus menyelesaikan kegiatannya dulu. Untuk pemetaan masalah solusi ini di sumber daya manusia, di sini dinyatakan untuk mencari tahu mengenai kader atau anggota harus dapat memastikan apakah kader anggota tersebut memiliki niat dan kemauan yang pasti dalam berorganisasi. Tentunya sebelum merekrut itu ada sesi entah dari seleksi, wawancara atau gimana. Nah ini di sini untuk memastikan mereka mempunyai soft skill atau keinginan tinggi untuk bergabung dengan organisasi. Menurutnya Mbak Azmi itu gimana? Kan biasanya ada beberapa pertanyaan kan ya Mbak di wawancara. Nggak apa-apa disebutkan aja. Iya, walaupun mereka itu nggak paham gitu loh arah atau ranah pertanyaannya itu bagaimana. Semisal kayak ini, kamu ikut organisasi P ini apa ada ikut lain? Kalau misalnya ada lain kan berarti dia nggak bisa fokus ke satu itu aja kan ya Mbak. Ya. Jadi mungkin fokusnya tuh terbagi-bagi gitu loh Mbak, yang dimana bisa jadi dia di proker Ormawa P ini dia nggak bisa maksimal karena udah mengikuti atau dia mengikuti Ormawa yang lain kayak gitu Mbak. Terus juga ada pertanyaan yang dimana kamu lebih milih kuliah atau organisasi? Sadis dong. Itu kan menjebak kan ya Mbak. Terus. Dan kebanyakan kalau anak yang memilih organisasi itu kan pasti lebih aktif berorganisasi kan Mbak. Dan pastinya nggak cuma satu aja kan organisasinya. Nah dari situ juga udah ketahuan anak ini walaupun aktif tapi bisa nggak dia fokus ketika berada di Ormawa P ini atau Ormawa yang lain kayak gitu Mbak. Ada lagi? Kurang lebihnya seperti itu. Untuk menurut Kak Azmi sendiri, untuk mengambil kesimpulan bahwa dia layak dijadikan kader atau anggota dan tidaknya itu dilihat dari mananya? Mungkin dari jawaban yang dia berikan Mbak. Kalau misalnya dia kayak banyak mikir, itu kadang kan anak ini bisa diajak serius enggak sih gitu enggak. Terus juga ya mungkin karena banyaknya organisasi yang dia ikutin itu juga bisa. Terus dari gestur tubuhnya itu kadang kan juga bisa kebaca kan Mbak. Kurang lebihnya kayak gitu.
pengalamannya Mbak Azmi sendiri ketika mengikuti rekrutmen seleksi organisasi yang pernah Mbak Azmi ikuti itu apa? Nama Ya nggak usah disebutkan, nggak apa-apa, kayak pertanyaan yang benar-benar kayak ini loh yang menentukan kamu pantas apa nggak diterima di organisasi ini, itu apa? mungkin dari ya pertanyaan-pertanyaan kan secara umum kan mirip-mirip Mbak. Dari cara dia bicaranya dia itu udah kayak tak gitu loh Mbak. Terus ya itu tadi dia lebih milih organisasi atau kuliah kayak gitu. Terus juga banyaknya organisasi yang diikutin itu juga bisa menggambarkan bahwa dia itu apa ya, bukan hanya suka aja tapi dia juga bisa fokus di satu organisasi itu. Gini, oke. Jadi ketika dia hanya mengikuti satu organisasi di kampus, apa itu bisa dikatakan kalau dia bersungguh-sungguh dalam organisasi itu? Sedangkan kita generasi muda ya pasti banyak mencari pengalaman ya. Kadang-kala kita ikut organisasi A, B, dan C dengan poin itu kita cari pengalaman. Berarti kalau anak yang mengikuti beberapa organisasi itu dikatakan tidak berkompeten atau tidak bagus atau baik untuk diterima di organisasi yang ia ikuti dalam proses seleksinya. Bukan tidak berkompeten atau tidak bagus atau bagusnya ya Mbak. Biasanya kan apa ya, kan selain ada pertanyaan kamu ikut organisasi apa aja, itu kan pasti ada pertanyaan apakah kamu bisa fokus, apakah kamu bisa mengikuti organisasi ini kayak gitu. Dan kalau misalnya dia walaupun jawabannya yakin tapi kan pasti ada kayak gestur tubuh atau mimik muka yang kayak sekiranya ragu-ragu gitu loh Mbak. Itu jadi memang umumnya ya, ini aku bicara umumnya para orang yang mengikuti tahap seleksi atau rekrutmen organisasi itu memang dilihat dari cara dia merespon pertanyaan. Ketika dia berbelit-belit, maka DE ada keraguan dari pihak anggota organisasi untuk menerima dia. Dan ada juga kayak gini, ketika ditanya apa kamu bisa membagi waktumu, ketika dia dijawab dia sanggup, apa dia yakin untuk diterima gitu. Kan kadang itu ada orang yang apa ya, yakin aja gitu loh Mbak. Kayak masalah dia nanti bisa mengikuti atau enggak, ya pokoknya dia yakin karena ya itu kan karena pengen nyari pengalaman itu loh Mbak. Tapi ada juga yang ragu-ragu tapi sebenarnya itu dia bisa mampu di organisasi itu, bukan mampu mengikuti gitu loh Mbak, mampu serius, mampu mengikuti kayak gitu loh Mbak. Oke, ini yang terakhir ya. Iya. Untuk anggaran operasional sendiri, di sini Mbak Azmi menyatakan melakukan kerjasama secara eksternal dengan ormawa lain atau mencari sponsor atau menalangi dana tersebut oleh anggota ormawa. Sedangkan menurut saya untuk mencari sponsor kita harus ada agenda dulu atau proposal. Dan untuk menalangi dana ini saya rasa itu bukan opsi yang bagus. Di sini kan juga ada kas rutin ya. Nah, menurut Mbak Azmi sendiri opsi yang paling bisa dilakukan itu yang apa? Kan itu Mbak, kalau semisal organisasinya baru awal atau sempat berhenti dulu, apalagi kasnya udah kosong, itu kan pasti susah kan Mbak. Itu ya mau nggak mau ya sebenarnya kalau nggak cari kerjasama sama organisasi lain ya harus ditalangi kan, mau nggak mau itu Mbak. Kayak gitu. Cuman ya cara terbaiknya ya itu kas per bulannya itu rutin atau kerjasama organisasi kayak gitu. Ada lagi? Saya rasa cukup verifikasinya ya Mbak. Terima kasih sebelumnya.